Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-438. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-438 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada BBKP, BBNI, Toba, Baca, BBYB dan saham BKSW. Kita langsung ke saham pertama yaitu saham Bank KB Bukopin atau dengan kode emiten BBKP, di mana BBKP berhasil breakout dari PBL, kemudian di hari kemarin berhasil juga breakout dari PBH dan closing di level 278 atau naik 13% di perdagangan hari Senin kemarin. Kenaikan yang sangat signifikan dengan sentimen adalah isu Bank KB Bukopin ini akan masuk ke digital, padahal sudah banyak sekali atau sudah ramai sekali pemberitaan ini sudah terjadi di beberapa bulan lalu. Jadi sentimen dikeluarkan kembali, tapi volume BBKP juga meningkat cukup drastis sehingga mendorong harga saham BBKP melonjak di level 278. Di grup Discord Joran ya, kalau teman-teman gabung di Joran Fest Discord, ini BBKP memang punya resist kalau yang kita sampaikan di sana adalah di 278, karena itu merupakan area yang sangat kuat, sangat penting dan itu wajib untuk dijebol. Kemarin sempat ke 282 namun sayang sekali memang dia kembali nyentuh 278 dan ini cukup cukup rawan sekali kalau dia tidak mampu lagi bertahan di 278, tentu dia akan kembali mengalami pullback ya. Dia akan turun kembali. Namun ketika dia bisa bertahan, maka potensi upside untuk BBKP ini masih terbuka lebar. Itu dari versi dari Joran Discord. Tidak jauh berbeda dengan TGC, karena TGC juga memiliki level PBH atau level support terkuat saat ini 272, di mana kalau kita menggunakan The Golden Cross level area, maka tentu selama dia masih bertahan di atas 272, BBKP ini masih sangat aman. Kalau memang dia mau turun ya dia throwback dulu ke 272, kemudian dia naik lebih tinggi lagi. Jadi jangan sampai dia jebol di bawah 272. Itu kunci pentingnya. Jadi kalau teman-teman yang di Joran Fast juga boleh ambil strategi yang sama. Kita pantau 278. Kalau memang turun di bawah 278 kita wait and see. Tapi ketika beneran jebol di 272 langsung cut loss. Jadi kita punya strategi plannya seperti itu. Kalau di TGC juga sama, boleh di bawah 272 langsung prepare untuk stop loss. Mungkin tunggu lagi di 246. Kemudian kalau misalkan untuk target kenaikan, kalau memang dia masih kuat bertahan di range buy tersebut ya 272 sampai dengan 278, tentu targetnya bisa menuju sampai dengan 316 karena ini merupakan 40 hari harga tertinggi dari saham BBKP. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, volumenya ini kurang menarik, tapi secara structure terlihat menarik untuk BBKP. Next kita punya saham Bank Negara Indonesia dengan kode emiten BBNI ditutup minus 2,34% di level 7325. Ini merupakan penurunan terendah dari perdagangan hari Senin kemarin, di mana BBNI tidak mampu terus melanjutkan kenaikan dan kemudian mengalami koreksi. Namun koreksi ini masih dikatakan koreksi sehat karena dia masih belum turun di bawah area support terkuat saat ini di 7250 yang merupakan area PBH. BBNI akan cukup rawan ketika dia tidak mampu mempertahankan level penting di 7250. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya barang, kawal trailing stopnya dengan support di 7250, di bawah itu prepare untuk cut loss atau di TS saja. Tapi kalau yang belum punya barang, perhatikan betul area itu. Kalau bisa kuat bertahan silakan ambil posisi, kalau gagal bertahan lebih baik tunggu di next support yaitu di 6925 sampai dengan Rp7.000. Dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, secara structure pun sebenarnya masih terlihat menarik untuk BBNI. Sebelum melanjutkan untuk mereview saham lainnya, teman-teman, saya cuma mau informasikan di sini di hari Sabtu nanti tanggal 5 Februari teman-teman bisa sharing session. Kita akan banyak ngobrol, cuman sharing saja diskusi terkait bom crypto game play to earn yang ada di platform atau di website ya. Teman-teman bisa belajar, mungkin yang sudah bermain game ini mau cari tahu strateginya seperti apa, mungkin ada kendala, kemudian mungkin yang belum bermain mungkin mau cari tahu dulu risknya seperti apa, rewardnya seperti apa, nanti juga kita akan saling diskusi di sana. Jadi ini sifatnya free. Silakan langsung buka websitenya joranfest.com, pilih webinar dan segera daftar. Selain itu juga ada webinar Bandarmologi 101 belajar strategi bandar. Di sana juga saya akan bawakan sendiri materi ini.
Bagi teman-teman yang mungkin mau mendaftar juga bisa buka website joranvest.com, pilih webinar dan bisa klik yang webinar ini. Ini akan diadakan di Sabtu tanggal 12 Februari. Next kita punya saham Toba, di mana salah satu saham pertambangan batu bara milik salah satu orang ternama di Indonesia, yaitu PT TBS Energi Utama ini ditutup turun tipis 0,56%. Pergerakannya cukup volatile kemarin ya. Opening 18.15, langsung dibanting 17.50, langsung ditarik 18.50, kemudian turun lagi dan kemudian mulai bergerak sideways dan akhirnya closing di 17.90. Cukup volatile, tapi memang secara teknikal Toba masih berada di atas level amannya. Level support saat ini di 16.60, sedangkan harganya 17.90. Tentu ini masih sangat aman untuk Toba. Bagi yang belum punya barang tentu cukup riskan sekali. Yang lebih bagus adalah ketika dia koreksi dulu, dia kumpul tenaga dulu di sekitaran area 1660, 1680, mungkin bisa kita entry di sana kalau memang beneran kuat bisa bertahan di 1660. Jadi dia masih punya tenaga untuk bisa terus melanjutkan kenaikan menuju 1835. Tapi kalau misalkan opening langsung terbang terus, ya sudah kita skip, cari emiten lain karena kita tidak boleh memaksa untuk mengejar emiten yang sudah atau sedang rally cukup tinggi. Itu potensi nyangkut buat kita sangat besar. Oleh sebab itu lebih baik atau lebih elok ketika kita menunggu dia turun dulu menguji level support tersebut. Kalau kuat bertahan di support tersebut, kita buy dengan prepare SL-nya di bawah support, mungkin minus 3%, minus 5% atau beberapa tick dari level support tersebut. Akan tetapi kalau ternyata terus jebol, opening langsung turun di bawah 1660, ya langsung kita ambil pilihan, tidak perlu entry. Cari emiten lainnya atau tunggu lagi di level berikutnya di 1100. Dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, namun secara structure untuk Toba terlihat belum menarik. Next kita punya saham Baca, di mana saham Bank Capital Indonesia ditutup naik 3,88% di harga 214, dan closing dari saham Baca ini terlihat cukup menarik sekali dari technical The Golden Cross, di mana dia berhasil mampu breakout resist PBL, resist terkuatnya di 212, dan sekarang 212 PBL itu sudah berubah menjadi level support terkuat untuk Baca saat ini. Oleh sebab itu simple, selama dia masih kuat bertahan di atas 212 atau sama dengan 212, silakan pertimbangkan entry buy 212 sampai dengan 216. Batasi cut loss kurang lebih 206, 208, target kenaikan menuju 248 sampai dengan 308. Jadi selama dia masih bisa bertahan di 212, boleh pertimbangkan untuk entry Baca. Tapi kalau opening langsung dibanting di bawah 212, tentu tidak perlu kita entry karena reason to buy kita adalah kalau dia bisa bertahan di atas 212 atau sama dengan 212, barulah kita ambil posisi. Dari sisi broker summary secara volume, structure, ini terlihat menarik untuk Baca. Next kita punya saham BBYB atau Bank Neo Commerce, di mana saham ini tutup naik 0,52% di level 1930. Pagi sempat turun ke 1895, kemudian rally langsung ke 1985, namun sayang sekali closingnya di 1930. Karena closingnya di 1930, tentu BBYB masih belum terlihat menarik atau belum terlihat aman tepatnya, karena dia belum bisa naik, belum bisa closing di atas level PBL di 1965. Berbeda seperti Baca sebelumnya, berhasil ditutup di atas satu tick PBL, sedangkan BBYB masih berada tipis di bawah dari level pentingnya resisten PBL di 1965. Jadi kalau memang teman-teman mau yakin, memastikan betul, maka buy on breakout 1965 bisa menjadi pilihan atau menjadi opsi untuk teman-teman bisa entry. Jadi solusinya adalah menunggu. Ketika memang dia bisa breakout 1965, silakan ambil posisi, prepare cut loss di 1920, 1930, target kenaikan menuju 2480 sampai dengan 2900. Dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik, dan secara structure ini juga masih terlihat sebenarnya belum menarik. Tapi secara teknikal mulai menarik, dengan kondisi yang lebih bagus adalah ketika dia bisa breakout dulu dari level 1965. Dan sebelum kita lanjutkan untuk mereview saham terakhir kita, maka iklan lagi teman-teman. Bagi yang mungkin mau beli saham IPO, teman-teman bisa gunakan Indo Premier Sekuritas, di mana dengan menggunakan IPOT, teman-teman bisa lebih mudah melakukan pembelian saham IPO-nya. Teman-teman tinggal buka akunnya di Sekuritas Indo Premier ini, kemudian nanti dalam aplikasinya teman-teman bisa download di Play Store ataupun di App Store,
kemudian tinggal cari IPO, teman-teman tinggal pilih mana nih IPO list yang akan teman-teman beli, tinggal baca dulu prospektusnya, kemudian tinggal klik order peminatan awal atau book building. Itu tinggal swipe aja, langsung pesanan akan diterima oleh Bursa Efek. Jadi semudah itu teman-teman bisa membeli saham IPO. Jadi ingat, ada IPO di iPod. Saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham BKSW atau Bank KNB Indonesia, di mana saham BKSW ini tutup naik 1,21% di harga 167 dengan level support itu berada di 160, yang mana artinya memang tidak terlalu jauh juga sebenarnya dibandingkan dengan jarak menuju target kita di 206 atau PBH-nya atau resistennya. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membeli, silahkan atur manajemen. Yang jelas adalah kalau dia masih bisa kuat bertahan di 160, tentu BKSW ini masih sangat aman, silakan entry. Tapi jebol di bawah 160 lebih baik prepare cut loss bagi yang sudah punya barang, bagi yang belum punya barang ya lebih baik wait and see. Jadi kalau memang lebih disuruh milih, 160 sampai dengan 163 bisa menjadi area beli yang menarik dengan target ke 206. Tapi kalau tidak mungkin dia turun ke 160 sampai dengan 163, boleh diatur money manajemennya. Mungkin di harga 167 ambil 20%, kemudian kalau dia turun lagi di 165 boleh ambil tambah 10%. Kalau dia masuk ke range buy 160 sampai 163 bisa ambil sisanya 70% dari modal trading yang ingin dialokasikan di BKSW. Jadi jangan langsung gegabah ya. Misalkan oke, saya sekali trading itu 10 juta. Berarti kalau masuk di 167 cukup 2 juta dulu. Kemudian nambah lagi 1 juta misalkan kalau dia turun 165. Kemudian kalau dia masuk range buy kita, nambah sisanya 7 juta. Jadi memang total yang kita mau trading biasanya 10 juta, tapi kita pecah-pecah. Strategi ini meminimalisir kita dari yang pertama adalah kalau kita masuk 167 ternyata dia turun ke 160, cut loss kita tidak terlalu besar. Atau ketika dia jebol lagi di bawah 160. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk 167 ternyata dia langsung terbang, tentu kita masih ada barang, tidak ketinggalan nol sama sekali ya. Ini adalah strategi yang biasa dipakai ketika teman-teman mendapatkan posisi harga closingan terakhir itu cukup nanggung dengan level supportnya. Jadi mengatur strategi manajemen itu bisa menjadi solusi buat menghadapi kondisi seperti ini. Dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik ya, secara structure pun terlihat masih belum menarik untuk BKSW. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-438 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.